Al-Fatihah, al-nya itu terbagi pada dua fungsi utama. Al. Bismillah. Mohon izin saya berdiri sedikit ya. Ini al. Ya. Al-Fatihahnya belum saya tuliskan. Ini terbagi dua. Secara umum ya, secara umum. Garis besarnya. Nanti ada kitab namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Mughnil Labib an Kutubil A'arib karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Di situ nanti dijelaskan semua fungsi huruf, terkhusus huruf yang kemudian menyalin ayat-ayat Al-Quran. Dari mulai alif sampai ya. Alif ada berapa fungsi, ba berapa fungsi, sampai ya. Banyak. Nanti saat kita masuk kepada ayat Al-Quran, misalnya ba Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya fungsinya apa? Itu ada 14 fungsi. Di halaman 29 sampai 59 disebutkan 14 fungsi. Lil ghayah, lil istighraq, lil ilsaq, lil musahabah, lit tab'id min duni tahdid, lit tab'id ya ma tahdid. Wah, disebutkan 14 ya. Nanti ba di bismillah itu bisa beda dengan ba misalnya di Al-Maidah ayat yang ke-6. Wamsahu bi ru'usikum. Setiap ba dalam Al-Qur'an bisa beda fungsinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ba billah beda dengan bismillah. Ayat ba-nya 14 fungsi. Nanti ada mahasiswa kita di Al-Azhar masuk PhD doktora hanya membahas huruf ba dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Wamsahu bi ru'usikum. Kenapa saat wudu mengusap kepala pakai ba di situ? Dibahas dapat doktor, Anda bayangkan. Huruf ba satu. Masih ada ta, fa, jim, ha, ho sampai ya. Silahkan ambil sebanyak-banyaknya. Al yang pertama al-ta'rif. Dikenal dengan ma'rifah yang dimasuki al-nya. Ma'rifah. Al-ta'rif. Yang kedua al-istighraq. Al dengan fungsi al-istighraq. Istighraq. Al-ta'rif berfungsi mengkhususkan sesuatu sehingga menjadi lebih terikat dan berbeda fungsi dengan yang lain. Jadi dari yang umum jadi khusus. Seperti itulah maknanya. Seperti artikel the dalam bahasa Inggris, car, mobil banyak di luar. The car, yang ini bukan yang lain. Qalam, pulpen, spidol, mana saja bebas. Tapi al-qalam pakai alif lam, yang ini bukan yang lain. Mindil, sapu tangan, tisu, umum tisu mana saja. Hal indakum mindil, ada yang punya tisu di sini? Ada Ustaz, saya ini itu banyak tisunya. Tapi ketika saya berikan alif lam, al-mindil, yang ini bukan yang lain. Alif lam. Qalansuah, peci. Qalansuah banyak. Hal indakum qalansuah, ada yang punya peci? Ana Ustaz, ana ini tolbus, ini qalansuah, saya punya peci. Tapi kalau saya katakan al-qalansuah, yang ini bukan yang lain. Al-qalansuah al-Makassariyah, peci Makassar, yang ini bukan yang lain. Al-qalansuah al-Jawiyah, peci Jawa, bukan yang lain. Al-qalansuah al-Wataniyah, peci nasional merek Haji Iming, bukan yang lain. Paham ya? Al itu fungsinya. Nah, jadi kalau ada satu kalimat kemasukan al, kemudian fungsinya menjadi ma'rifah, itu tandanya dia spesial khusus beda dengan yang lain. Apa kaitan dengan Fatihah? Ketika Fatihah ini dimasuki al-Fatihah pakai al. Kalau difungsikan ta'rif, ingin menunjukkan surah yang ini beda dengan yang lain. Dia punya spesial, beda dengan yang lainnya. Kalau dimasukkan kata Fatihah, Fatihah itu dari segi bacaan artinya pembuka. Pembuka. Al-Fatihah, surah ini surat khusus, beda dengan yang lainnya. Dialah surah pembuka. Pembuka dalam Al-Quran di mushaf, juga pembuka dalam bacaan pada sholat. Karena itulah di pelajaran lalu ketika kita menyebutkan summiyatil fatihatu fatihatan li'annaha taftatihul qira'ata fis shalah wa taftatihul qira'ata fil Qur'an. Karena dia membuka bacaan dalam salat, dibuka dengan Al-Fatihah, bacaan rukun, dan dia membuka bacaan Al-Quran, surah pertama untuk membuka bacaan Al-Quran dari awal sampai akhirnya. Beda dengan surah-surah lain. Al-Baqarah pakai al tapi tidak sama dengan Al-Fatihah karena dia bukan pembuka. An-Nisa pakai al, tapi dia bukan pembuka dalam rukun salat. Al-Fatihah beda. Yang ini bukan yang lain. Kalau ada tulisan lain di buku, saya tulis misalnya Al-Fatihah. Ya, catatan pembuka saya. Beda. Yang di sana dengan yang dimaksudkan Quran beda. Bukan yang itu yang saya maksud, yang ini. Makanya diberikan al untuk menunjuk ta'rif, kekhususan surah ini beda dengan yang lain. Paham sini? Nah, yang kedua, jadi kalau yang pertama ta'rif terkait dengan fungsi bacaan sebagai pembuka dalam salat. Ini yang kedua, ini yang penting, ini yang jarang dikaji nih. Istighraq. Menunjuk fungsinya dan hikmahnya dalam kehidupan. Ini saya ajarkan kaidah sebentar ya kalau belajar Al-Quran. Ini bukan sekedar bacaan. Ada bacaan, ada fungsi syariat, ada hikmah, itu beda. Bacaan, ilmunya tajwid, bagaimana membaca dengan benar. Ya, makhrajnya, sifat hurufnya dan sebagainya.
Itu bacaan. Setelah benar bacaan, praktekkan dalam syariat. Bahwa dalam salat misalnya, apa hukum bacaan Al-Fatihah dalam salat? Silakan. Ya, diajarkan nanti oleh Nabi, begini cara salat, ini bacaannya. Sampai di sini, apakah selesai? Belum. Yang ketiga, kalau itu ingin dibawa dalam kehidupan manfaatnya, maka sampai ke dalam ilmu hikmah. Mesti ada. Nah, ini tugas Nabi. Kalau ilmu hikmah didapatkan, akan ada dampak kepada diri kita, diri lebih suci, lebih baik, lebih enak, lebih tenang. Dan dalam hidup lebih berhasil. Ini yang dimaksudkan doa Nabi Ibrahim ketika mendoakan tibanya Nabi Muhammad lahir dekat Ka'bah itu. Yang Al-Baqarah 129. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika, ayat Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitab, ajaran Nabi, sunnah, diajarkan. Apakah berarti sampai situ? Tidak. Wal hikmah. Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Fungsinya apa dalam hidup? Sama kayak antum belajar sholat, bacaannya diajarkan. Allahu Akbar, bacaan. Caranya diajarkan, angkat tangan sejajar dengan bahu. Al-Bukhari hadis 737, hadis Muslim hadis 397, dari Wa'il bin Hujur, angkat sejajar dengan bahu. Boleh angkat sejajar dengan daun telinga, sah. Baru sampai bacaan dan gerakan. Tapi hikmahnya apa? Kenapa mengangkat tangan begini? Kenapa diucapkan Allahu Akbar? Kenapa kok tiba-tiba Abu Bakar angkat tangan bisa bergetar? Angkat tangan, Allahu Akbar, bergetar begini. Kenapa? Dan kemudian getarannya tidak ada. Dalam jiwanya nggak ada. Abu Bakar sampai menangis, Allahu Akbar, menangis, beliau bergetar. Mungkin orang sekarang ada juga yang bergetar, di puncak subuh-subuh bergetar juga. Ya. Tapi tangisannya tidak ada. Dan ditangisi oleh zaman karena tidak ada kekhusyuan dalam jiwanya. Apa yang salah? Kurang yang terakhir, wal hikmah. Apa hikmahnya? Apa aktualisasinya? Apa fungsinya dari semua itu? Kalau sudah benar salatnya, hikmahnya dapat. Wa yuzakkihim, dampaknya kepada hati itu ada kebersihan jiwa, ada ketenangan, ada keberhasilan. Makanya ketika orang salatnya benar, jiwanya bersih. Innas salata tanha 'anil fahsya. Sungguh salat itu kalau benar dikerjakan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada di jiwa fahsya mungkar hilang semuanya. Itu yang maksud Quran surah ke-29 ayat ke-45. Jadi kalau kita balikan ke sini teman-teman sekalian, kembali ke awal tadi, ada fungsi bacaan, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan, tajwid hukumnya. Fungsi syariatnya, baca dalam salat, baca dalam bacaan Quran, murajaah. Apa fungsi kehidupannya, hikmahnya? Maka al-istighraq memberikan kita pengantar. Inilah fungsi-fungsi yang bisa kita raih dari Al-Fatihah. Istighraq itu artinya sesuatu yang luas dan komprehensif. Luas, banyak, komprehensif. Holistik, bahkan. Luas, banyak. Holistik, komprehensif. Jadi kalau kalimat menggunakan al-nya berfungsi istighraq, itu tandanya maknanya segala, semua, diartikan semua, segala. Ini penting, ini saya terangkan dulu di awal, karena nanti saat kita baca ayat-ayat Al-Quran, al itu selalu ada, sering ditemukan maksudnya. Bisa, nanti di Al-Fatihah kan ada Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu alnya ta'rif apa istighraq, ya? Nanti kita paham di situ, nanti saya jelaskan. Kalau ta'rif berarti pujian hanya khusus bagi Allah. Kalau istighraq semua pujian hanya milik Allah. Jangan ada seorang pun yang minta dipuji. Jadi kalau antum tiap hari dalam salat, Alhamdulillahirabbilalamin, pujian hanya milik Allah, segalanya hanya milik Allah, nggak ada yang layak dipuji termasuk saya. Tapi selesai salat pengen dipuji, bagus nggak tadi bacaan saya? Itu artinya gagal bacaannya. Ya, ibu masya Allah, anaknya tuh luar biasa. Kemarin bagi rapot, luar biasa, hafalan Qurannya 30 juz, bacaannya bagus. Semua milik Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-istighraq. Nggak usah ditambah lagi. Semua milik Allah ya ukhti. Tapi memang sih malam-malam kita juga berdoa karena Allah. Itu kita ikhtiar cari guru yang bagus. Kan nggak mungkin Allah menetapkan kalau kita nggak berikhtiar. Paham ya? Nah, kalau sudah istighraq sudah nggak usah ditambah-tambah lagi. Nah ini al-istighraq ini mencakup semua, banyak, luas tanpa kecuali. Tambahlah Fatihah. Fatihah ini dalam ilmu hikmah, kajian lughawiyah secara bahasa bukan sekedar pembuka, tapi Fatihah pembuka pada segala yang baik. Pembuka pada segala yang baik. Fataha yaftahu fathan fatihun wa fatihatan. Fataha yaftahu fathan, asalnya membuka segala yang baik. Makanya orang Islam kemanapun, kalau dia di tempat manapun, dia membawa fatah. Islam datang ke Mekah, Fathu Makkah. Datang ke Andalusia, ke Spanyol, Fathul Andalus. Pernah dengar ada di sejarah Fathu Makkah? Coba lihat, kemanapun orang Islam datang, gak pernah dikenal dengan ekspansi. Gak ada penjajahan orang Islam di negeri Spanyol. Gak ada, buka sejarah. Silahkan cek, gak pernah ada bahasa penjajahan umat Islam di Spanyol. Gak ada. Penjajahan umat Islam di Sisilia, gak ada. Penjajahan umat Islam di Nusantara, demi Allah saya katakan, cek buku sejarah. Ada nggak misalnya orang Arab datang ke Nusantara menjajah Indonesia? Gak ada. Cek, silakan, jujur kita. Jujur dengan sejarah kita. Tunjukkan kenapa Anda membenci, kenapa Anda nggak suka. Justru saham terbesar untuk merdeka itu orang Islam, ulama-ulama.
Orang-orang baik. Pernah nggak ada datang orang Arab menjajah ke sini? Datang orang Islam menjajah ke sini? Nggak ada. Di setiap orang Islam, bukan hanya Arab, ada Amerika kah, Indonesia kah, Asia kah, ya Eropa kah, Afrika kah, sepanjang dia Muslim, kemanapun dia, kalimatnya fathun. Fathun itu membuka segala jenis kebaikan. Jadi kalau orang Islam itu beraktivitas dimanapun, harus membuka segala yang baik-baik. Anda kerja di kantor, Anda orang Islam, bukalah nilai kebaikan di situ. Kalau Anda jujur, Anda yang paling jujur di situ. Tunjukkan Islam itu menghadirkan kenyamanan. Islam membuka segala kemuliaan. Kalau Anda masuk ke tempat yang banyak sesuatu yang kasar, Anda sabar, lembut di situ. Tunjukkan Anda membuka kebaikan. Makanya muncul istilah Fathu Makkah. Dibuka Makkah, ketika dibuka yang baik-baik muncul di situ semua. Fathul Andalus, di Andalus itu gelisah. Spanyol dulu tuh jauh dari peradaban, gelisah, krisis ekonomi macam-macam, rakyatnya sengsara, sampai datang utusan kepada Tariq bin Ziyad, kepada Musa bin Nusair. Musa bin Nusair itu gubernur di Afrika Utara. Afrika itu dulu provinsi. Provinsi Afrika Utara. Gubernurnya Musa bin Nusair, khalifahnya di Madinah. Anda bayangkan, Afrika Utara, provinsi. Kedatangan utusan dari Andalus, ngadu, kami dizalimi Raja Rodri. Oh, ada yang disiksa, ada yang dibunuh, ada yang macam. Tolong dibantu, minta dibantu. Dicek dulu ke sana, cek intelijen, cek ke sana, lihat, bagus, benar ini harus dibantu. Ini salah Islam membuka nilai kebaikan. Kirim Tariq bin Ziyad, Tariq kirim bawa 10.000 pasukan, bawa, pakai kapal, laut, berangkat sampai di sebuah selat. Ada gunung besar dengan bukit, sampai sekarang dikenal dengan Jabal Tariq, bukitnya Tariq, Gibraltar dalam bahasa lokal. Berhenti di situ, dibakar semua sama Tariq, bakar semuanya kapalnya. Suruh lihat sama pasukannya, lihat prajurit ke belakang, apa itu? Api. Ke depan ada siapa? Musuh. Musuh dalam pengertian orang yang zalim, bantu mereka. Kata Tariq, di belakang ada kematian, di depan ada kematian. Di depan syahada, syahid wafatnya, di belakang wafat dalam keadaan yang tidak mulia. Tinggal pilih, mau mati syahid, mau mati konyol. Kalau ingin wafat biasa, berenang balik sana. Tapi kalau Anda ingin membuka kebaikan di tempat ini, berikan contoh kepada saudara-saudara kita, tolong mereka yang dizalimi, maka berikan pengabdian kita yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala. Terbakar semangatnya, berjihad untuk menegakkan kebaikan dan membela orang-orang tertindas, dibukalah pintu kebaikan. Setelah selesai minta pamit. Tugas kami selesai ya, sudah bantu, kata mereka, tolong bantu kami, jangan tinggalkan kami. Dilaporkan lagi ke pusat, apa jawabannya? Bantu sepanjang mereka butuhkan bantuan. Dibantu di situ, dikirimkan pangannya, dikirimkan khotbah yang kelak di alfalfa di kemudian hari. Di pangan untuk ternak, pangan untuk kuda segala rupa. Makanya kuda terbaik sekarang dari Andalus, dari Spanyol. Pakannya dibawa semua, dihidupkan jadi peradaban. Bayangkan, Spanyol yang jauh kemudian datang orang Islam, dibuka jadi peradaban. 7 abad saudara, 7 abad teman-teman, muncul banyak hal di situ. Kemajuan pengetahuan, teknologi segalanya, banyak ulamanya, banyak orang-orang hebat. Bahkan Anda baca sejarah, dia nggak mungkin dipungkiri. Orang Eropa belajar ke situ. Italia datang, Portugis datang belajar. Saya khatam tuh kajian ini. Setahun mata kuliah itu di S2, dipelajari. Ya, sebelum masuk ke situ, bahkan di tingkat akhir di kuliah, dipelajari tokohnya, ada kitabnya, ada bukunya, ada kesaksiannya, ada semua. Eropa tuh mercusuarnya Spanyol. Dia datang. Apakah ditolak? Tidak. Yang Kristen belajar, yang Yahudi belajar, segala dulu belajar. Bahkan ya, mohon maaf ya, orang dulu bangga mengenakan jubah, bangga mengenakan kerudung yang perempuan. Lihat tampilan ratu-ratu di masa lalu pakai kerudung, Anda bayang. Kerudung untuk kebanggaan dulu. Ini mereka bangga dengan nilai-nilai keislaman, itu jadi identitas. Identitas itu jadi ibu yang di bawah tuh bangga dengan kerudung itu. Itu izzah, itu bukan cuma syiar. Ada ibadah, ada kemuliaan, itu tunjukkan. Tapi itu nggak akan bernilai kalau sifat-sifat mulianya nggak ada. Ya ini korupsi pakai kerudung. Ya, ngambil maling, barang-barang misalnya di supermarket, minimarket pakai kerudung. Ya habislah kemudian syiar itu. Yang seharusnya tidak ditempatkan di tempat-tempat yang tidak mulia. Yang paling dahsyat, nyurinya nggak pakai kerudung. Begitu di sidang pakai kerudung. Ini yang bahaya. Itu yang parah itu. Ya, kita doakan semoga mendapat hidayah. Kan poinnya seperti itu, selalu terbuka. Jadi fathu, pembuka segala kebaikan. Pembukanya, yang membuka adalah Allah. Sifatnya disebut Fattah. Jadi kalau ke manusia Fatih, Muhammad Al-Fatih, membuka Konstantinopel, membuka Al-Aqsa, itu manusia diberikan nilai-nilai kebaikan di situ. Tapi kalau pembuka segala kebaikan namanya Fattah. Kalau ingin diberikan sifat, tambahkan tak di ujungnya, Fatihah. Kenapa surah ini disebut surah Al-Fatihah? Karena isi Al-Fatihah kalau dikuasai dengan baik, dipahami, dipelajari, akan membuka semua jenis-jenis kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat. Kalau Anda ingin bekerjanya sukses, pahami Al-Fatihah, maka terbuka semua pintu kesuksesan dalam pekerjaan Anda. Ingin di rumah tangga baik, pelajari isi Al-Fatihah, maka di situ akan terbuka semua pintu kebaikan di rumah tangga. Ingin masuk surga, pelajari isi Al-Fatihah. Di dalamnya ada rangkuman Al-Quran yang mengajarkan kepada kita semua jenis pintu-pintu kebaikan. Di sini sifatnya istighraq, kemudian ditambahkan Fatihah, dicontohkanlah lewat nama-nama yang melekat kepadanya plus sifat-sifatnya. Apa di antara contoh kebaikan itu? Ada pintu kesehatan disebut Asy-Syifa, ada Ar-Ruqyah, ada pintu ibadah disebut As-Salah, Alhamdulillah. Ya, ada pintu munajat kepada Allah disebut Asasul Quran.
Ada semua, ada pintu semua, cukup dari semua yang ada. Jadi kalau Anda cukup hafal Al-Fatihah, paham maknanya, kayaknya dunia dan seisinya cukup dah. Enggak ada pengaruhnya. Disebutlah Al-Kafiyah, yang dicukupkan dengan surah itu. Cukup hafal surah itu, paham rangkuman kandungan Al-Quran. Cukup paham isi Al-Fatihah, maka dunia seakan tidak punya nilai di hadapan Anda. Jadi kecilkan oleh Allah, dipenuhi semua jenis-jenis kebaikan. Paham sampai sini? Nah, jadi kenapa surah ini disebut dengan Al-Fatihah? Bukan sekedar dia pembuka Al-Quran atau pembuka bacaan dalam sholat, tapi juga dia isi Al-Fatihah dari awal sampai akhir, juga akan membuka semua jenis-jenis kebaikan yang didambakan di dunia sampai dengan di akhirat. Jelas sampai sini?